banyak nih yang komen sama saya, apa C13 itu sombong-sombong. Nah, diminta foto nggak mau, disapa agak kurang kurang membalas. Nah, apa coba mungkin Bang Pingku bisa menjelaskan kenapa bisa dikatakan apa C13 itu sombong katanya. Audio Jungle. Sombong kalau bagi orang Aceh itu ada dua. Sombong yang pertama itu ya macam itu, disapa nggak dibalas, atau misalnya di komen nggak dibalas, diajak foto mungkin nggak mau, itu sombong yang pertama. Sombong yang kedua itu sombong dalam makna sebenarnya ya, artinya sombong yang merasa diri udah sangat luar biasa. Nah, aku lebih lihat banyak kawan-kawan yang menganggap kita sombong itu di bagian pertama gitu. Bagian pertama karena gini, kan ada waktunya dimana kita disapa, kita mungkin nggak dengar mungkin, dan kita nggak lihat, bisa jadi. Ada waktunya juga ketika kita diajak foto, kebetulan kan biasanya kan diajak fotonya di konser tuh. Ya kan, kebetulan mungkin baru kita turun panggung, masih keringatan, masih belum tarik nafas, yang teratur diajak foto, dan waktu itu kayaknya ya agak susah sih, maksudnya dalam keadaan yang kita capek segala macam. Tapi aku selalu menyempatkan waktu untuk foto sih sebenarnya. Cuma mungkin kan karena di konser itu kan bukan 1-2 orang gitu, jadi ramai betul, jadi nggak mungkin lah kita cover semua orang di lapangan itu, di sasana konser itu. Jadi kalau diajak foto sehari-hari, pikir aku nggak pernah tolak itu lah, dan kawan-kawan juga nggak pernah menolak itu, di luar daripada mungkin ruang kita capek itu. Kemudian misal kita jalan-jalan di warung kopi misalnya, dipanggil, kan kita nggak mungkin juga di warung kopi itu kayak semua masuk warung kopi salam sapa semuanya, kayaknya ada nah gitu kan. Habis itu aku juga sering gini, aku sering sering nggak pedean sih orangnya, maksudnya nanti kita senyum sama orang, mungkin orang nggak senyum sama kita gitu. Jadi gila-gila stres ya. Habis itu juga ada hal yang kayak gini kan, nggak pengen merasa diri kayak dikenal banyak orang gitu. Jadi kalau dianggap sombong yang seperti itu, ya mungkin. Kemudian kalau dianggap sombong gara-gara kita nggak balas komen, kalau aku secara pribadi memang komen jarang balas. Artinya komen jarang balas karena memang sering posting, habis posting aku keluar dari medsos karena juga nggak mau sibuk kan, nggak mau terlalu sibuk di situ. Bagi aku kan medsos untuk berbagi ke teman-teman, berbagi informasi tentang apa yang kita lakukan hari ini, apa yang terjadi, bagaimana perasaan kita gitu. Jadi ya 1-2 yang mungkin kita tanggapin, tapi nggak mungkin juga kita tanggapin semuanya. Berarti ya sebatas kita bisa melayani, kita layani ya. Kalau dibilang sombong dalam merasa diri sangat besar, sampai hari ini juga kalau aku secara pribadi dan kawan-kawan kayaknya belum merasa kita paling besar lah di Aceh. Masih ada di atas langit ada langit kan. Gitu. Jadi istilahnya gini, ada beberapa bagian di mana aku ditanyakan tentang satu hal misalnya, dan aku menjawab sesuai dengan apa yang aku pikirkan. Itu bukan berarti aku sombong gitu. Misalnya kayak gini, ada yang tanya lagu si A bagus nggak? Bagus, tapi aku nggak suka. Nah, aku mengatakan itu bagus, tapi aku nggak suka. Ini kan perkara selera, gitu. Jadi kalau kamu tanya bagus, aku jawab bagus. Kalau kamu tanya suka, mungkin aku nggak suka. Tapi apakah karena aku nggak suka kemudian orang lain nggak boleh nyanyi lagu seperti itu? Kan enggak gitu. Nah, mungkin hal yang kayak gitu juga sama ya. Aku paling sering bilang, ya udah aku nggak suka, aku mau kayak mana ya. Misalnya aku nggak suka pakai baju hitam, misalnya aku lebih suka pakai baju putih, kan itu pilihan. Berarti ini dikatakan sombong ini berarti lebih ke pribadi lah ya. Mereka ketika nggak dibalas sombong, padahal kita mungkin mempunyai kegiatan lain, kesibukan lain ternyata. Tapi di hari-hari kalau duduk sama tim-tim, sama partai-partai di luar dari manajemen baca sering ya? Sering sih, kalau misalnya dulu ngopi sering. Cuman ya kita nggak berada di tempat yang mungkin pop ya, nggak berada di tempat pop yang milenial ya. Gitu. Karena kan kita ngopi juga, kalau aku ini ngopi ya ngopi ya. apa namanya,
Aku ininya bubuknya bubuk kampung, jadi aku lebih nyaman ngopi di rumah, apalagi dalam suasana sekarang, misalnya keadaan sekarang di rumah sekarang ini lebih apa ya, lebih tenang. Oh, sorry juga kan nggak ada suara, nggak ada segala macam, jadi aku lebih banyak menghabiskan waktu di sini. Dan itu salah satu kesenangan itu, salah satu hiburan. Hiburan ya. Hiburan. Berarti kalau udah merasakan kesepian, merasakan kesunyian, udah tenang ya. Karena gini, mungkin efek kan kita sering di keramaian ya, kita sering di keramaian, habis itu konser juga pasti rame lah. Gitu. Nah, kita sering di ruang-ruang yang riuh gitu. Nah, ketika bertemu dengan ruang-ruang sunyinya seperti tempat sekarang ini, aku lebih betah. Baik, Bang Beko satu lagi. Ini, jadi ini sangat mungkin menurut saya ini harus diklarifikasi nih. Saya daripada kita buat isu yang gagal, lebih bagus kita mencari yang kebenaran. Ini langsung ke sama Bang Beko saya ingin menanyakan. Jadi apa betul katanya ada kisru antara tim personil di dalam band ini? Band apa aja? Kisru semua band juga kisru. Gitu ya. Mungkin saya nggak tahu nih kisru apa, tentang apakah, tentang bagaimana, tentang sistem atau manajemen atau bagaimana? Yang namanya band itu mustahil kalau ada yang bilang kita adem ayem, kita nggak ribut-ribut, itu mustahil. Karena ada banyak ide kan yang harus kita tampung, ada banyak ada banyak keluhan juga, ada banyak permasalahan juga, ada banyak kesukaan, komitmen segala macam lah di dalam band itu. Karena kita nggak sedang mengurus satu orang loh, ngurus satu orang aja jadi ribut kan. Suami istri kan ngurus satu orang sebenarnya. Iya, lebih parah. Tapi parah ributnya gitu. Nah, kita di band mungkin ngurusnya sampai 4-5 orang, itu pasti ada ribut-ributnya seperti itu. Cuman kemudian kan itu bukan berarti menghancurkan band, itu bukan berarti kemudian membuat kita sampai harus tunjuk-tunjukkan misalnya. Seperti itu. Jadi semua diselesaikan secara profesional aja sebenarnya. Nah, kalau misalnya ada yang memang udah berat, udah ini mau keluar ya keluar gitu. Jadi kalau di APC sebenarnya lebih aman-aman aja sih, kalau ada misal personil yang udah nggak betah, ya udah gitu. Tapi sejauh ini kan kita masih tetap mempertahankan APC 13 ya gitu. Berarti kalau dalam konsep pembuatan lagu, itu sering ribut. Sering ya? Sering. Itu yang mungkin yang menurut orang kadang kayaknya sering ribut gara-gara ini seperti tadi bilang nggak suka. Iya, aku orangnya gini, mungkin aku sama Ikram lah yang paling ini ya, paling idealis ya. Aku bukan idealis sih, perfeksionis kayak di bagian lagu-lagu itu. Jadi kalau kami misal berpikir ini ya harus pakai rentak seperti ini misalnya dalam Melayu, atau kita mau bikin beatnya seperti apa ya kita bikinnya seperti itu. Jadi ketika ini kayak aku sama Ikram lah yang paling banyak ngaturnya di bagian lagu gitu, dan di situ sering ribut. Pembuatan video klip bagaimana? Kalau di video klip lapangan panas ya. Kalau di lapangan panas. Kalau lagi ngosep biasa aja, ngosep sama persiapan segala macam itu masih rada-rada tenang lah. Tapi kalau udah di lapangan udah panas. Oh, berarti tapi tetap sukses ya selama pembuatan video klip sukses. Nah, karena yang kita nampain yang selama ini kami lihat di pembuatan video klipnya kayaknya bagus, pengambilan konsepnya bagus, banyak orang yang suka ya. Ya karena kan kita tetap berpijak pada bahwa kita orang kampung dan sesuatu yang terjadi di kampung yaitu ya sesuai dengan kalau menurut saya ini sesuai dengan kemauan masyarakat ya. Berarti tepat kena, terus lebih ke pengalaman pribadi ya. Pengalaman saya hari-hari. Jadi pengalaman setiap orang kan seperti itu. Ya. Jadi nggak cuman pengalaman kita secara pribadi, tapi juga pengalaman setiap orang juga merasakan seperti itu misalnya. Nah, ya itu sih yang saya lihat. Baik, akhirnya rekan terungkap ternyata kisruh yang dibilang oleh kawan-kawan semua ini yang di APC 13 ternyata kisruh dalam
pembuatan video klip, pembuatan lagu dan ya untuk hal-hal yang menyangkut dengan yang seperti apa ya, mungkin nanti tanggung jawab si A nggak dikerjakan si B, ya kayak gitulah. Maksudnya sesuatu yang aku pikir kalau dibilang kisruh ya biasa, sesuatu yang biasa aja, maksudnya biasa terjadi itu di mana-mana juga ya, akan ada yang hal kayak gitu. Saya pikir tadi kisruhnya band Apache 13 pecah gitu loh, gara-gara apa, mungkin ternyata kisruh dalam pembuatan video klip. Aku pernah bilang kayak gini, kalau kalian berharap band Apache 13 itu pecah, gitu. Jadi ya udah, nggak usah berharap. Toh ketika kami ingin pecah ya udah kami pecah sendiri, gitu, gitu kan? Maksudnya ada hal yang kayak apa ya, kami menikmati sejauh ini. Aku pikir kawan-kawan juga seperti itulah di Apache, masih sangat menikmati lah apa yang terjadi ya. Termasuk yang ketika pandemi seperti ini juga masih ada tanya-tanya lah. Hello ya. Tapi kontribusi tetap kawan-kawan masih ya? Masih bagus. Akhirnya sampai pada di penghujung ya kan. Kita sudah dapat solusi, ternyata Apache 13 masih tetap Apache 13. Itu dia. Nah, terima kasih kepada Bang Pengko sudah menjelaskan. Jadi kami ini nggak apa nih lagi nih sama Apache 13 nih ya kan. Paling nanti kita akan diskusi tentang video klip seorang wanita yang selalu di hati ya namanya. Tapi wanita yang selalu dinampakkan dalam frame Apache 13 yang membuat Apache 13 mungkin bagian dari Apache 13 5+1 namanya. 5+1. Nah, itu dia kami tarik, tapi bukan di sini sesinya, akan kita lanjuti sesi nanti selanjutnya. Tapi kami panggil dulu nanti kami tarik ya. Oke. Baik, terima kasih kawan-kawan. Itu saja klarifikasi ataupun isu yang dikatakan Apache 13 sombong, Apache 13 punya kisruh di dalam itu, ternyata itu tidak benar, hanya saja itu bumbu-bumbu ya dalam entertainment. Baik, terima kasih atas informasinya Bang Yo. Oke. Bang Pengko. Mudah-mudahan Apache 13 sukses terus di awal tahun 2021 akan Amin. Banjir. Banjir. Performa kami masih menunggu nih. Perform Apache 13 di panggung-panggung. Fik Mestari ya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih?